Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, kami dari kelompok 5, mata kuliah dasar manajemen, program studi akuntansi kelas praktikum A2 angkatan 60 yang beranggotakan saya sendiri, Azmi Siti Fauziah, dengan NIM J04 14 23 10 99 dan rekan-rekan saya. Saya Nadira Nursyabania dengan NIM J04 14 23 1290. Saya Ariana Dania Hermawan dengan NIM J04 14 23 1210. Saya Nindya Radwa Nursyafiah dengan NIM J04 14 23 1182. Saya Diva Safira Salsabila dengan NIM J04 14 23 1146. Saya Yosya Bakti Mertudi Saragi dengan NIM J0414231023. Baik, di sini kami ingin mengulas sedikit mengenai salah satu perusahaan yang bergerak di bidang agribisnis, yaitu PT Cisarua Mountain Dairy, atau yang sering dikenal Cimory. Cimory Group merupakan produsen produk makanan minuman kemasan berbasis protein Indonesia, dengan pangsa besar terkemuka di yogurt dan sosis premium, didirikan pada tahun 1993. Grup saat ini memproduksi daging olahan, produk susu dan telur dengan berbagai merek, termasuk Cimory, Kenzler, dan Besto, yang dijual melalui berbagai channel termasuk modern and traditional retailers, food service, dan tim direct reselling. Produk yang dikelola oleh Cimory, salah satunya ada Cimory Milk, yang terbuat dari susu sapi segar dan hanya bahan-bahan terbaik yang diproses menggunakan standar proses yang canggih. Yang kedua ada Cimory Yogurt, yang terbuat dari susu segar pilihan yang terbaik, yang difermentasi dengan bakteri baik dan diperkaya dengan buah segar. Struktur perusahaan. Yang pertama dipegang oleh direktur, yaitu saya Yosya Bakti Mertudi Saragi, dan juga manajer pemasaran, yaitu Diva Safira Salsabila, manajer produksi Andia Radaya Satwa, dan selanjutnya operator mesin Nadira, supervisor produksi Ariana dan Asmi. Tugas direktur memiliki skill yang harus sangat penting, yaitu technical skill, yang dimana di dalamnya mengembangkan dan menerapkan standar internal, memantau dan mengevaluasi, identifikasi dan terapkan solusi keamanan data, memberikan dukungan teknis kepada staf, teliti pasar dan ikut perkembangan, memberikan informasi terkini kepada eksekutif perusahaan, dan mendukung tim. Common skill, yang di dalamnya komunikasi dan sikap yang baik, kemampuan interpersonal, mengambil keputusan, kemampuan mentorship, kemampuan mengorganisasi, perencanaan dan pemikiran strategis, conceptual skill, analytical skill, communication skill, creative thinking skill, dan leadership skill. Baik, kemudian untuk manajer pemasaran. Manajer pemasaran pertama ada mengidentifikasi dan menganalisis kebutuhan dan keinginan konsumen. Sebelum kita memasarkan produk, pertama kita harus menganalisis dulu apa yang dibutuhkan oleh konsumen, apakah kebutuhan itu bisa menjangkau dengan baik keinginan konsumen, apakah konsumen bisa puas dengan produk yang kita pilih. Berikut merupakan tugas-tugas dari manajer pemasaran. Selain itu, mengembangkan konsep suatu produk yang akan ditunjukkan. Sebelum menjadikan produk, sebelumnya pasti ada konsep. Konsep tersebut harus diolah secara matang sebelum dijadikan produk. Ada trial error hingga bisa dijual dan layak dipasarkan kepada konsumen. Kemudian, mengadakan pengujian produk dengan keinginan konsumen. Seperti tadi, produk tidak hanya sekedar produk, tetapi harus diuji dulu apakah produk tersebut layak dikonsumsi oleh konsumen, apakah konsumen akan puas dengan produk yang disajikan, dan apakah bisa memenuhi keinginan serta kebutuhan konsumen. Kemudian dari sisi
desain produk, manajer pemasaran juga bertugas untuk membuat desain, merancang kemasan yang menarik sehingga konsumen tertarik dengan kemasan yang disajikan. Mereka juga tidak hanya memperhatikan kebutuhan, tetapi estetika yang digunakan. Kemudian, menetapkan harga untuk mendapatkan pengambilan investasi yang layak. Harga di sini tidak hanya harga untuk mencari untung, tetapi bagaimana harga bisa cocok antara konsumen dan produsen dari pabrik tersebut. Jadi kita sama-sama untung. Produsen bisa puas dan konsumen juga puas. Kemudian mengatur distribusi. Distribusi yang disalurkan bisa dari pabrik ke agen atau ke pasar-pasar tertentu, tetapi Himori untuk saat ini juga tersedia distribusi yang mengandalkan ibu-ibu. Jadi mereka tuh kayak home to home gitu untuk mengasarkan produknya. Kemudian menciptakan komunikasi pemasaran dengan media atau cara lain yang tepat. Contohnya seperti brand ambassador, kemudian endorsement, dan iklan juga lain sebagainya. Kemudian memeriksa penjualan. Memeriksa penjualan di sini tuh untuk controlling apakah pelanggan puas dengan produk yang ditampilkan dan disajikan. Jika iya, bagaimana kita sebagai produsen agar bisa mempertahankan kepuasan pelanggan tersebut dan mengupgrade-nya agar pelanggan bisa lebih puas. Kemudian menciptakan pertumbuhan jangka panjang. Jadi produknya bukan hanya produk hanya sebulan atau 2 bulan, tapi bagaimana bisa bertahan untuk memenuhi keinginan dan kebutuhan konsumen secara jangka panjang dari hari ini dan sampai mereka nanti, gimana caranya biar konsumen tuh tetap bisa setia sama produk kita, gitu, untuk manajer pemasaran. Baik, selanjutnya adalah manajer produksi, di mana manajer ini bergerak di dalam bidang produksi. Manajer produksi diharuskan memiliki beberapa skill dalam penunjang kegiatan produksinya. Salah satunya di technical skill. Di technical skill, secara teknis, manajer produksi diharuskan untuk mempunyai kemampuan yang baik dalam bidang iptek, di mana di dalam sebuah produk, diharuskan sebuah sistem barcode yang berisikan tentang informasi-informasi yang terkait di dalamnya. Kemudian selanjutnya, dalam technical skill, manajer produksi harus memantau proses produksi. Kemudian, manajer produksi diharuskan untuk memiliki skill ketelitian untuk memastikan tingkat kualitas yang tinggi. Dan juga, manajer produksi bekerja sama untuk mengidentifikasi jadwal serta harga-harga produk yang sesuai dengan budget serta kepuasan konsumen. Selanjutnya yaitu ada conceptual skill. Conceptual skill ini manajer produksi diharuskan untuk memiliki inovasi serta memberikan masukan kepada perusahaan yang berkaitan dalam bidang produksi. Kemudian selanjutnya adalah human skill, di mana human skill ini berkaitan dengan kemampuan untuk bekerja di bawah tekanan dalam memotivasi orang lain, dan kemampuan untuk berkomunikasi dengan jelas dan persuasif dengan tim serta klien. Selanjutnya yaitu manajer produksi juga harus memiliki human skill dalam keterampilan negosiasi yang baik dan dalam mendapatkan bahan baku yang sesuai dengan anggaran. Supervisor produksi. Supervisor produksi juga harus memiliki technical skill, human skill, dan conceptual skill. Yang pertama, dari technical skill, ada project management. Maksud dari project management ini merancangkan dan mengelola sumber daya yang bisa digunakan di perusahaan untuk menyelesaikan sebuah project. Lanjut, ada problem solving. Problem solving dan decision making itu memiliki kemampuan menyelesaikan masalah dengan pengambilan keputusan yang tepat. Lalu ada time management. Masuk dari time management ini adalah proses pengelolaan serta perencanaan yang berkaitan dengan waktu yang dihabiskan untuk sebuah kegiatan. Selanjutnya, supervisor produksi juga harus memiliki human skill. Yang pertama ada empati. Lalu mudah beradaptasi, harus mempunyai skill untuk berkomunikasi, dan juga active listening. Active listening ini maksudnya kemampuan untuk mendengarkan sesuatu dengan benar-benar terfokus atau benar-benar memperhatikan lawan bicaranya. Lalu harus ada conceptual skill.
Ini maksudnya mengawasi dan mengendalikan proses produksi di pabrik, termasuk mengatur jadwal fabrikasi. Selanjutnya mengawasi kinerja karyawan dan memastikan bahwa barang yang dihasilkan sesuai dengan standar kualitas yang perusahaan tetapkan. Selanjutnya ada operator mesin. Operator mesin ini bertugas untuk menjalankan mesin produksi ataupun mesin tertentu dalam perusahaan. Selain itu, dia juga bertanggung jawab atas pemeriksaan mesin sebelum digunakan. Operator mesin ini harus memiliki pengetahuan yang baik tentang permesinan dan mengetahui berbagai macam mesin sekaligus cara merawatnya. Operator mesin ini juga harus memiliki 3 skill. Yang pertama ada technical skill yang berisi standar operasional prosedur, yang kedua problem solving, yang ketiga product equipment, dan yang keempat, prosedur keselamatan. Lalu ada human skill yang harus dipenuhi. Yang pertama, memenuhi target kerja yang sudah ditentukan. Yang kedua, memahami dan menjalankan skema pekerjaan operator mesin. Yang ketiga, membuat laporan pekerjaan. Lalu ada conceptual skill yang harus dipenuhi. Yang pertama, melakukan persiapan dan pengendalian mesin. Yang kedua, melakukan pemantauan mesin. Yang ketiga, melakukan inspeksi peralatan mesin sesuai prosedur. Yang keempat, melaksanakan pengecekan mesin yang rusak. Yang kelima, melaksanakan pemeliharaan mesin. Dan yang terakhir, melakukan tugas kedinasan lain sesuai perintah pemimpin. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada salah kata. Pada intinya, sebuah perusahaan itu tidak akan bisa berjalan tanpa adanya kerjasama dari beberapa pihak seperti tadi, seperti organisasi-organisasi yang ada di bawahnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yeay. Terima kasih guys. Kasih ya. Udah nih. Oke, udah. Tunggu. Makasih ya. Stop recording.